Setelah pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang logika dari akuntansi dalam persamaan akuntansi, maka pada pembahasan kali ini kita akan melihat apa sesungguhnya makna dari debit dan kredit dalam akuntansi itu. Mari kita lihat kalau persamaan akuntansi ini hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu ruas kiri sama dengan A dan ruas kanan sama dengan B. Dengan demikian A sama dengan B. Penting untuk Anda perhatikan di sini bahwa posisi persamaan A sama dengan B ini baru betul-betul akan terjadi jika A dan B memiliki nilai, yaitu jika perusahaan betul-betul berdiri. Misalkan perusahaan berdiri dengan investasi 250.000 seperti sebelumnya, maka A memiliki nilai yaitu 250.000 sama dengan B juga 250.000. Selanjutnya dengan berjalannya waktu perusahaan berkembang, kemudian ada penambahan transaksi 50.000 di A dan B juga akan bertambah 50.000. Selanjutnya misalkan ada pengurangan. Nah, pengurangan berarti A berkurang, misalnya seperti penjelasan sebelumnya 15.000 dan B juga akan berkurang sebesar 15.000. Nah, pada titik inilah kemudian logika akuntansi berbeda dengan logika matematika. Seperti kita ketahui, di dalam matematika jika A sama dengan B, maka A dikurang B sama dengan 0. Nah, di dalam akuntansi hal ini tidak berlaku. Mengapa? Karena A dikurang B tidak mungkin terjadi karena perusahaan sudah berdiri. Tidak mungkin kemudian hilang begitu saja aktiva dan modal yang sudah ditanamkan tadi. Jadi dengan demikian akuntansi tidak mengenal angka negatif. Disinilah letak perbedaan akuntansi dengan matematika. Untuk melakukan perhitungan dalam akuntansi digunakan apa yang dinamakan T-account atau akun T atau rekening berbentuk T. Dalam T-account ini, untuk misalnya persamaan akuntansi sebelah kiri yaitu A, kalau kita tarik keluar, maka penjumlahan yang dilakukan pada T-account untuk A adalah penambahan 250.000 di sisi kiri, penambahan kedua 50.000 juga di sisi kiri, kemudian untuk pengurangan sebesar 15.000 kita simpan di sisi kanan. Kemudian untuk menghitung berapa saldo dari A, kita lihat manakah yang lebih besar antara sisi kiri dengan sisi kanan. Dalam hal ini sisi kiri lebih besar, maka jumlah sisi kiri dikurangi jumlah sisi kanan merupakan saldo akun A. Demikian pula untuk akun B. Kita lihat B karena di persamaan akuntansi berada di sisi kanan, maka penambahan pertama untuk akun B pada T-account kita simpan di sisi kanan, yaitu 250.000. Kemudian penambahan berikutnya 50.000 juga kita simpan di sisi kanan. Kemudian terakhir pengurangan pada akun B karena di sisi kanan dalam persamaan akuntansi kita simpan di sisi kiri. Demikian pula untuk menghitung saldo sama seperti A, tetapi kita lihat antara sisi kiri dengan sisi kanan lebih besar sisi kanan, maka saldonya diperoleh dengan mengurangkan total sisi kanan dikurangi total sisi kiri. Saldonya sebesar 285.000 juga di sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan pada T-account inilah yang dinamakan debit untuk sisi kiri dan kredit untuk sisi kanan. Mari sekarang kita bayangkan persamaan akuntansi sebagai T-account yang besar.
yang memiliki anak berupa teokon kecil. Teokon besar ini terdiri dari dua unsur, yaitu sebelah kiri A dan sebelah kanan B. Ada istilah bahasa Indonesia yang cukup tepat digunakan di sini, yaitu aktiva untuk A di sebelah kiri dan pasiva untuk B di sebelah kanan. Teokon kecil di A, aktiva, akan banyak sekali. Sebutlah A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Demikian pula di B. Namun ada teokon penting yang di B sesuai dengan persamaan akuntansi, yaitu B1 untuk hutang kewajiban dan B2 untuk modal. Dalam penjelasan tentang pencatatan transaksi sebelumnya disebutkan bahwa dalam kolom modal saat transaksi pendapatan dan beban, selain kita masukkan angkanya untuk pendapatan dan beban tersebut, kita beri keterangan tambahan yaitu tak pendapatan dan beban. Untuk itu berarti kita perlu buat teokon baru di sini sebagai teokon cucu dari B ini atau anak dari B2 dan B1 ini. Sebutlah B2.1 yaitu beban dan B2.2 yaitu pendapatan. Selanjutnya untuk transaksi, kita lihat bagaimana melakukan pencatatan transaksi dengan teokon ini. Nah, kita misalkan pertama penyetoran modal, terjadi transaksi 1 akan masuk debit di A1 dan kredit di B2. A1 sebagaimana kita ketahui adalah kas, B2 modal Pak Budiman. Kita melihat di sini tanpa angka untuk menyederhanakan. Berikutnya transaksi kedua akan didebet di A2 misalnya, juga bagian aset dan kredit pada A3. Di sini bertambah aset yang satu, kemudian berkurang aset yang lain. Kemudian transaksi ketiga misalnya akan didebet di A3, kemudian kredit di B2.2. Ini merupakan transaksi pendapatan misalnya. A3 kira-kira bisa merupakan akun piutang dan B2.2 sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya adalah pendapatan. Kemudian transaksi keempat misalnya debit pada B2.1, ini berarti akun beban karena merupakan akun cucu dari B, dan kredit pada A1 berarti dibayar dengan cash. Kemudian transaksi kelima debit pada A6 dan kredit pada B1 misalnya pembelian secara kredit, pembelian perlengkapan atau akun-akun aset lainnya. Demikian contoh penjualan. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menggunakan akun, maka jurnal yang kita buat, catatan transaksi ini kita sebut sebagai jurnal, itu akan sangat sederhana, yaitu pasti akan ada yang didebet dan akan ada yang dikredit. Akun mana yang debit atau akun yang dikredit tidak harus A dan B. Bisa juga A dikompensasi oleh A yang lain atau B yang didebit karena ada pengurangan, kemudian berkurang juga di bagian A-nya, asetnya. Lebih lanjutnya akan dijelaskan di penjurnalan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang baik.